Ya, selamat malam. Di sini saya akan mencontohkan gimana caranya kita menyelesaikan suatu masalah terkait alfa ya. Eh, Terutama kalau kita bikin tagihan terus ketuker. Nah, di sini saya akan jelasin dengan dua contoh ya. Yang pertama, kalau tertukarnya dalam artian alfanya sama, cuman tanggalnya aja, LPB-nya yang ketuker dilunasin. Jadi misalkan gini, contoh alfa tanggal muda sama mereka sudah dilunasi duluan, padahal kita belum bikin tagihan. Tapi tanggal tuanya yang kita udah bikin eh, tagihan, mereka belum lunasin atau belum statusnya tuh masih belum TTF, sedangkan yang nggak kita tagih atau belum kita tagih statusnya sudah TTF. Nah, di sini kita akan cari menggunakan kode LPB alpha yang sudah dilunasi. Jadi misalkan gini ya, bisa dilihat di sini. Misalkan untuk Alfa LTC Glodok tanggal 18 ini sudah kita bikin tagihannya, sudah kita serahkan. Cuman sampai pelunasan dari pihak Alfa atau pembayaran dari pihak Alfa, tiba-tiba yang sudah dilunasi itu yang tanggal 5 Desember gitu loh, atau tanggal berapa yang setelahnya lah gitu. Sedangkan yang Alfa yang ini tanggal yang sudah kita bikin tagihannya kok belum dilunasin, tanggal yang belum kita bikin kok sudah dilunasin gitu. Cara kita mencarinya gimana gitu. Oke, di sini saya akan jelaskan ya. Saya kasih contoh gini aja deh, karena kita ambil dari contoh kasus saya dulu. Ini waktu itu kasusnya di bulan Agustus. Alfa Ciputat Ciputat Raya 3. Contoh kasusnya ini ya. Ini mah anggap aja ini masih belum TTF atau masih apa namanya, masih problemnya. Waktu itu masalahnya ada di Alfa Ciputat Raya tanggal 8 ini ya, yang saya sorot. Ya, ini yang saya sorot. Yang perlu kita catat adalah satu ya, kita bikin note, kita buka notepad aja. Satu yang harus kita catat itu adalah nomor LPB B2B. Ya, nah, nomor LPB B2B ini kan yang ini nih, kita ambil yang di sebelah sini nih, yang tulisan ini nih. Nah, ini adalah nomor LPB dari B2B-nya, bukan LPB toko ya. Kalau LPB toko kan sebelah kirinya nih, kita ambil yang sebelah kanannya. Lalu yang kita catat kedua, nama alfanya Ciputat Raya 3. Lalu yang ketiga tanggalnya tanggal 8 Agustus. Nah, waktu itu kasusnya 8 Agustus sudah dibuat tagihan, tapi yang dilunasin duluan tuh tanggal 28 Agustus, sedangkan tanggal 8-nya ini belum dilunasin. Yang mana tanggal 28 Agustusnya pas kita mau bikin tagihan ditolak sama mereka karena statusnya sudah TTF. Kan begitu kasusnya biasanya. Nah, ketika kita sudah catat data yang diperlukan, kita ke menu keuangan, lalu report TTF. Keuangan, report TTF. Aduh, harusnya, sorry, saya ini lagi deh. Harusnya saya buka di tab baru gitu, sebentar ya. Astaga, itu saya buka lagi. Supaya jelas ya, sabar ya. Nah, ini udah kebuka lagi kan ya. Kita buka di tab baru yang report TTF. Nah, kan seperti ini. Oh iya, sebelum itu sorry, kita harus download dulu LPB nya mereka, LPB online nya.
Kita klik nih ya, download kan ya. Kita lihat, bisa kita buka. Nah, bisa dilihat yang kita ambil di sini satu DC-nya. Kode DC kan ini ya, 4 digit yang di depan. Kita ambil kelima, kode suppliernya. Kode supplier tuh kita gitu. Ini ya. Nah, ini data yang kita perlukan ya, ada 5. Oke, kita udah buka TTF, lalu kita pilih tanggal. Nah, kita kan mau nyari nih waktu itu, ya kalau nggak salah kasusnya kayak gitu ya. Atau bisa jadi begini, tanggal 8-nya pada belum ditagih gitu ya. Atau saya tuker aja deh, kasusnya kayak gini. Kasus Alfa Ciputat yang sudah dibikin tagihan adalah tanggal, misalkan tanggal 2, tapi ketika tanggal 8 mau dilunasi, keterangan pada tanggal 8 sudah TTF, dan tanggal 2 yang sudah kita bikin tagihan, keterangan belum TTF. Berarti kan tanggal 2 sudah dilunasi, cuman tanggal 8-nya nih belum kita bikin tagihan tapi udah dilunasi. Maaf, sorry ya kalau bahasa saya berlipat-lipat, saya perjelas. Tanggal 2 sudah kita bikin tagihan, sudah diserahkan ke orang Alfa, tapi tanggal 8 tiba-tiba sudah dilunasi padahal kita belum bikin tagihan gitu. Ketika kita mau bikin tagihan tanggal 8 ditolak karena keterangannya sudah TTF. Itu tanggal 2 nya kita udah bikin tagihan, sudah kita serahkan, keterangannya belum TTF. Berarti kan kayak keanehannya tanggal 2 sudah ditagih, keterangannya belum TTF, sedangkan tanggal 8 belum ditagih, keterangannya sudah TTF. Kan gitu. Kita cari pakai alfa yang sudah dilunasi atau sudah TTF. Itu kan ini sudah saya catat ya data-datanya ya. Ini kan tanggal 8 yang sudah dilunasi gitu. Kita ke sini ke keuangan, kita pilihlah tanggalnya, tanggal dari tanggal awal bulan aja deh, kita pilih tanggal 1 Agustus, tanggal akhirnya kita nggak usah pilih karena bisa keselip di tanggal berapa aja. Nah, supplier kita pilih yang sesuai sama kita, kan nih Atlas kan banyak ya, daripada ketukar kita makanya catat kan tadi nomor suppliernya E0226, kita pilih yang E0226, kita cari berarti di bawah. Nah, ini kan Supindo PT E0226. Brand sini kan DC, tadi kan DC udah kita catat ya, IMZ1 1MZ1. Nah, ini Parung, kita cari nih. Nah, kan ini ada banyak nih, 135 nih kan totalnya TTF. Kita cari dari yang paling belakang dulu deh biar cepet. Nah, oke. Kalau mau ke halaman 2 pakai option yang di atas ya, jangan pakai yang di bawah, karena yang di bawah kadang tuh error gitu. Nah, ini kan udah nih 2 nih, ya kan, udah ke halaman 2. Nah, caranya gimana? Kita kan udah catat nih datanya nih, kita copy nih kode LPB nya yang B2B ya, yang udah tadi kita ambil, kita copy, kita di browser pencet CTRL-F, lalu kita paste di sini. Nah, ini fungsinya supaya browser nih nyari ada tulisan ini enggak di halaman yang lagi kita buka gitu. Saya tulis aja deh, 1 CTRL plus F, kedua kopas nomor LPB B2B ke kolom yang muncul. Kolom yang muncul tuh
yang ini ya, kolom yang muncul nih, maksudnya ini kan muncul di kolom. Nah caranya kita cari harus satu-satu, makanya diperlukan waktu ya maksimal 1 jam lah untuk mencarinya, maksimal 1 jam. Lebih bagus lagi kalau kalian bisa kira-kira, misalkan biasanya nih tanggal 2 nih kalau udah kita bikin, biasanya lunasnya tanggal berapa, misalkan 2 minggu setelah atau 1 minggu setelah, oke lah kita ambil, misalkan nggak usah, jadi nggak usah dari awal banget, dari tanggal 9 misalkan kita pilih, karena kan 2 ditambah seminggu 2 tambah 7 kan 9, cari oke, supaya nggak terlalu banyak yang kita cari gitu loh, supaya lebih efisien aja. Nah kita pilih halaman kedua, nggak usah dipencet oke ya, jadi dipilih nomornya aja, nggak usah dipencet oke, udah mereka akan kebuka sendiri. Nah kita CTRLF kayak gini. Nah kita buka satu-satu TTF-nya. Ini kan cara buka TTF ini kan klik nomor TTF nih yang biru nih, kita klik, udah kebuka kayak gini. Nah ini yang harus saya jelasin, nah ini nomor LPB B2B ya, ini bukan LPB token, ini LPB B2B. Nah ini nomor DO, maksudnya ini nomor DO, ini nomor bond, ini ada di sini tempatnya. Kita CTRLF, nyari ada nggak nomor ini yang kita cari di sini. Oh nggak ada, tulisannya 0/0, berarti kita close. Tadi kan kita ngeklik yang ini nih, nomor 131 ya kan nih, kita klik yang bawah tadi, oke kita move ke satu baris ke atasnya, kita buka satu-satu. CTRL lagi, kalau masih 0/0 berarti belum ketemu, kita cari satu-satu ya. Ketika udah ketemu nanti tulisan bakal kayak gini nih. Waktu itu saya nyari ketemu di, supaya cepat ya kita loncat, TTF tanggal 21 Oktober, berarti di tanggal di halaman 1. 21 Oktober yang nilainya 632.700. Nah di sini nih waktu itu saya ketemu, saya nyari satu-satu. Nah kita pencet CTRL-F, nah dia langsung nih kalau ketemu tulisannya satu persatu, dan dia akan bakal nyorot nih tulisannya ada di mana. Nah di sini nih ketemu itu. Nah, ini kan dia ketemu nih, dia di sini. Tugas kita kalau udah ketemu kayak gini, kita lihat invoice yang udah kita bikin, kira-kira alfa yang ketuker tuh alfa apa itu, karena di sini kasusnya cuman alfanya masih sama-sama Ciputat Raya 3, cuman LPB-nya aja ketuker gitu. Tanggalnya tuh yang belum kita tagih udah terlunasi sama mereka, sedangkan tanggal yang kita masukin di sini tanggal 2 itu sama mereka belum dilunasi. Nah, berarti kan selesai, berarti kita cuman harus bikin tagihan lagi buat tanggal yang ketuker itu, yang belum tertagih, yang belum TTF gitu. Berarti kan udah jelas, oh ketukernya di invoice yang ini gitu loh, ya kan. Begitu kan udah ketemu, udah enak, berarti kasus yang pertama ini udah selesai. Nah beda lagi kalau kasus yang kedua ya. Eh, kalau alfanya tertukar, entah tertukar alfanya tuh misalkan alfa Bogor sama Ciputat masih dipegang sama Serpong, jadi bikin tagihannya alfa Ciputat yang lunasin alfa Bogor gitu, bisa aja. Atau bisa juga kayak waktu itu saya sama Serpong tukar alfanya, jadi alfa Serpong masuk ke invoice saya, masuk ke TTF saya, alfa Serpong masuk ke TTF Dadar gitu. Jadi ketukar alfanya, ketukar pabrik gitu. Maka kita harus cari dengan alfa yang udah dilunasi duluan. Nah gimana kita tahu ketukarnya sama pabrik mana, apa pabrik satu pabrik atau sama pabrik lain. Biasanya kalau beda pabrik, salah satu cabang ketika mau bikin tagihan tuh ditolak karena keterangannya tuh sudah dibayar atau sudah TTF itu, yang mana pembayarannya masuk ke cabang lain. Misalkan Alfa Ciputat punya Serpong, Alfa eh, Dadap tuh LTC Glodok ya misalkan, nih ya Alfa Dadap LTC Glodok ya, Serpong Ciputat. Nah ketika
Serpong mau bikin tagihan buat si Ciputat, ditolak karena sudah masuk atau keterangannya sudah TTF. Kapan pasti AR Serpong nanya sama orangnya, orang alfanya masuknya kapan, di invoice yang berapa nilainya. Mereka mungkin bakal ngasih tahu gitu loh. Kalau nggak ngasih tahu ya kita terpaksa nyari sendiri gitu loh. Tuh. Nah, cuman bedanya kalau nyari bisa jadi ketukar, ketukar cabang, kita nggak usah, suppliernya nggak usah kita pilih, udah cari aja gitu loh. Karena kan takutnya ketukar sama pabrik lain beda kode supplier. Jadi di sini kita pilih suppliernya all. Nah, kasusnya waktu itu misalkan ya, eh, Alpha Ciputat ini kok nggak bisa ditagih ya, sudah TTF, berarti kita nyarinya pakai Alpha Ciputat. Jadi gini, di invoice dadap gitu ya, LTC Glodok 33.300. Nah, cuman ya, keterangannya eh, dari si AR Serpong, dia tuh nanya misalkan nama orang alfanya sudah TTF nih, masuknya ke invoice yang ini, yang nilainya segini. Ketika dilihat ternyata itu kok invoice-nya Dadap, bukan invoice-nya Serpong gitu. Jadi lebih baik kalau ketukar kayak gini, nanya sama orang alfanya dulu masuk ke invoice yang mana gitu, biar jelas. Syukur-syukur mau ngasih tahu. Tapi contoh kasusnya kayak gini, kayak LTC Glodok di invoice Dadap 33.300, sedangkan Jeputat juga sama, Ciputat 33.300. Nah, ceritanya si AR Serpong ini kan entah dikasih tahu atau nggak dikasih tahu, dia nyari satu-satu nih. Ininya nggak usah di ini ya, nggak usah dipilih, maksudnya nyari satu-satu. Tapi DC-nya tetap kan, nggak mungkin ketukar DC dong gitu. Dia nyari satu-satu, ketemu di invoice-nya Dadap, tapinya karena nilainya sama, jadi Dadap kan nggak tahu, main lunasin aja kan dia di mayopnya gitu. Nyata ketukar gitu loh. Nah, solusinya gimana kalau mau kayak gitu? Ya kita AR yang ketuker ini yang belum dilunasin harus nyari dulu. Ini chip tapi udah masuk kemana, mau gue tagih kok tulisannya udah TTF padahal duitnya belum masuk gitu. Nyari, ketemu di Dadap, ngomong sama admin Dadap atau admin yang bersangkutan nantinya kalau ini ketukar. Nah, jadi nanti solusinya adalah LTC Glodok ini kan belum lunas, yang udah lunas kan Ciputat ya kan. Ciputat ini ketika mau dibikin tagihan kan nggak bisa kan udah lunas, berarti LTC Glodoknya ketuker nih, ketimpa sama Ciputat gitu. Nah, biar samain jumlah saldonya aja deh, buat di mayopnya mereka biar sama. Jadi pabrik Dadap harus kerjasama nih, dikirimin lah DO-nya LTC Glodok ke Serpong gitu. Nah, di Serpong mereka tinggal ngeprint LPB-nya lewat B2B, ditagih lah dari sana gitu. Nanti pelunasannya di Serpong tetap pakai Ciputat, tidak ada pelunasannya tetap pakai LTC Glodok, yang penting nilai duitnya sama. Tuh bedanya di situ ya. Jadi bedanya, jadi biar lebih simpel, biar nggak ribet perbedaannya ya. Perbedaan kalau kasusnya ketukar alfa, jika kasusnya ketukar alfanya, atau kita tidak tahu lah ketukarnya tuh hanya nomor LPB atau alfanya, maka ya untuk
Untuk pilihan kode supplier pada menu report TTF di B2B, kita pilih all. Maksudnya yang di sini ya, nih pilih supplier, kita pilih all. Lebih amannya seperti itu, supaya kita tahu ketukarnya PP doang atau sampai alfanya ketukar atau beda pabrik gitu bisa ketukar gitu. Metode pencariannya sama gitu. Kesimpulan satu, ketika dalam menu report TTF amannya ya kita pilih all di tab kode supplier. Ini ya di sini ya, pilih supplier. Dua, selalu cari ya menggunakan kode B2B alpha yang sudah lunas, atau maksudnya tuh yang tertukar gitu. Jadi ketukar tapi pakai yang lunas, jangan nyari yang belum lunasnya gitu. Udah sih, kesimpulannya sebenarnya gitu doang, panjang ya karena saya juga susah ya. Maaf ya kalau sebelumnya saya muter-muter mungkin ngejelasinnya, tapi kalau dijelasinnya emang agak ribet gitu. Tapi kalau dia ngerti ya insya Allah bisa. Sampai sini saya harap jelas ya. Terima kasih atas perhatiannya.